Kalau gue tarik garis besarnya nih, untuk year to date, sektor yang sebenarnya naik kencang itu kan yang leading itu transportasi, followed by property. Nah, terus ketiga dan keempat ini adalah consumer nih, yang consumer retailer sama yang staples. Nah, sisanya year to date itu masih minus ya. Sama kayak IHSG. Jadi yang outperform, bisa dibilang outperform IHSG year to date itu consumer nih. Nah, menurut Kondo nih, apa aja sih katalis yang ngedrive saham-saham consumer ini nih? Eh, Sebenarnya kalau kita ngelihat ke beberapa kuartal ke belakang kan sebenarnya pas terutama pas tahun 2002 itu di kuartal 1, 2 dan 3 itu kan sebenarnya performance ya consumer tuh masih jelek ya bisa dibilang. Karena pas di periode itu ada satu emang udah ada inflasi di first Q 2022, terus yang di second Q kan diperparah sama uh, dimulainya waktu itu ini ya perang Ukraine sama Rusia, yang mana itu bikin beberapa komoditas, terutama komoditas yang apa namanya sifatnya soft commodities yang kayak model gandum, terus habis itu CPO dan teman-temannya itu naik cukup signifikan gitu, dan itu menjadi bahan baku dari banyak perusahaan consumer yang listed di GCI lah, katakanlah kita ngomongin Indomie atau Indofood CBP gitu ya, kan bahan baku utamanya itu kayak tepung itu kan untuk bikin minyak, dan itu naik banyak, jadinya kita ngelihat pas di periode-periode itu tuh turun banget. Nah sekarang kan di begitu apa namanya perangnya udah soften, dan juga si Rusia udah bikin deal sama apa namanya di the rest of the world untuk apa namanya ekspor grain lagi ya, produk-produk apa namanya kayak gandum itu ya, jadinya harga gandum turun, ikut semua juga soft commodities lain juga turun, ya akhirnya performance dari apa namanya perusahaan-perusahaan consumer ini jadi bagus banget pas di fourth Q, first Q. Nah jadinya kita ngelihat performance dari share price-nya pun juga ngikut, karena kan kalau kita ngeliat fourth Q, first Q mungkin buat nyari saham yang benar-benar performance-nya bagus susah ya. Akhirnya saham-saham defensif kayak consumer staples yang kayak modelan Unilever, ICBP, Mayora itu juga jadi naik gitu pas apa namanya beberapa quarter lagi yang lalu gitu. Dan kita ngeliat sih second Q apa namanya kita kan udah selesai apa namanya kita udah masuk second Q, uh, dan apparently di quarter ini juga masih soft commodities masih turun, kayak gandum tuh actually masih turun juga. So harusnya performance di second Q ini masih oke sih, ditambahkan juga nanti second half bakal ada apa namanya election ya, yang mana tuh biasanya pas masa-masa kampanye itu lumayan nguntungin untuk sektor-sektor consumer. Oke, jadi main katalis yang so far ngedrive sektor consumer ini yang bisa sampai outperform IHSG ya year to date ini dari recovery-nya ya, dari supply chain disruption Benar. yang lalu nih. Nah, makanya marginnya bisa makin tebel ya kalau misalnya harga bahan bakunya bisa ditekan gitu ya kan. Benar, benar. Oke. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu deh, kan kalau consumer ada dua pembagian nih ya. Ada yang retailers dan juga yang consumer staples yang kita pakai sehari-hari dan yang kita kalau kita jalan ke mall lah ya, kira-kira lihatnya apa. Nah, yang consumer retailers nih, misalnya kayak Mapi, terus kayak Rals, kayak misalnya ada apa lagi Mapa, Era gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan juga bisa dibagi lagi nih, dari mid to high segmentnya, kalau kita lihat kan penjualannya sekarang bahkan is doing quite well ya, udah di atas bahkan pre-pandemi nih. Nah, dan puncaknya itu kan akhir tahun lalu kemarin ya, end of year. Nah, kalau Anda lihatnya tahun ini itu udah bakal normalize penjualannya atau masih ada potensi untuk meningkat lagi nih? Mungkin kalau ngebahas dari staples ya harusnya improvement masih bisa kelihatan di second Q dan next quarters lah. Kalau ngomongin soal retailers ya mungkin tahun lalu itu ada banyak faktor yang bikin sales banyak retailers tuh bagus lah. Mungkin sebenarnya yang paling obvious tuh di Mapi ya kan, Mapa itu kita ngelihat kayak salesnya bagus banget. Ya mungkin satu juga didorong dari reopening juga kan kemarin.
dari kita lockdown di apa namanya first quarter itu kan masih second quarter itu kan masih ada apa namanya Omicron ya. Terus habis itu mulai dibuka lagi, ya mungkin orang-orang yang sebelumnya katakanlah apa namanya stay di rumah jadi keluar lagi, dia apa namanya yang sebelumnya apa belum olahraga jadi berani lebih berani olahraga di luar gitu ya, beli sepatu olahraga lagi yang mungkin sebelumnya sol sepatunya jadi getas jadinya beli sepatu lagi. Tapi kan maksudnya konteksnya di sini dari yang apa namanya low base jadi higher base gitu, maksudnya dari yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran buat beli jadi kepikiran buat beli lah. Jadi kalau saya rasa sih maksudnya last year mungkin high base dan mungkin itu juga jadi high base yang susah dibit lah buat tahun ini. Tapi maksudnya kalau misalkan ngomongin performance-nya apakah masih bagus atau enggak, saya rasa sih masih bakal bagus aja gitu. Maksudnya dalam artian mungkin kalaupun turun juga nggak bakal turun dalam lah. Kalau misalkan kita ngelihat dari sales apa namanya retail sales in general. On top of that kan purchasing power juga harusnya bakal disupport di second half sama election. Yang mana kan maksudnya kalau kita ngomong election ya lots of campaigns yang mungkin bakal benefit ke level consumers ya. Kan katakanlah kasarnya misalkan pas lagi kampanye kan mungkin banyak apa namanya caleg-caleg yang akhirnya apa namanya splurge money for consumers, something like that. Nah, interesting nih, kalau kita ngomongin soal pemilu nih, nah, kan kita ada segmen high, mid, sama low nih. Nah, menurut Kando ini akan impact-nya itu lebih besarnya kemana nih? Kalau high kan kita udah lihat nih, wah udah jalan nih ya, kayak orang-orang udah, yang mid-high segmen ini udah, bahkan udah recover, tapi yang low segmen ini justru belum jalan. Apakah pemilu ini bisa jadi katalis untuk yang bisa ngedrive low segmen ini nih? Kayak kita ada RALS, ada LPPF, AMRT juga ya, sama MIDI gitu. Iya, kalau ngomongin secara historis sih emang biasanya di cycle pemilu memang yang lebih baik diuntungin lebih ke masyarakat di low-nya ya. Konteksnya maksudnya lebih dan maksudnya di middle low-nya pun juga bukan terkonsentrasi di Jakarta, Jabodetabek aja, jadi di luar kota Jawa di luar Jabodetabek dan juga misalkan di kota-kota luar Jawa pun juga biasanya benefit dari apa namanya cycle pemilu sih. Jadi harusnya yang benar kayak tadi sempat disebut juga sama apa namanya disebut kayak misalkan nama-nama kayak RALS, LPPF, Alfamart juga harusnya kan dia punya coverage yang sampai ke luar-luar daerah juga harusnya benefit dari situ sih. Oke, jadi sebenarnya dengan adanya pemilu itu perputaran duit itu cukup rata ya sampai ke seluruh Indonesia ya, Kando ya? Benar. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat di kuartal 1 aja kan sebenarnya ini ngomongin data penjualan di katakanlah Alfamart sama ASOS yang sebenarnya dia share lumayan reguler ya ke market. Kalau kita ngelihat sales di Jawa itu sebenarnya biasa banget, cuma naik sekitar 1% year on year. Sales di Sumatera itu actually turun 1% year on year. Nah, yang di luar Jawa, ya maksudnya katakanlah Kalimantan, Sulawesi, Papua, sama Bali, Nusa Tenggara itu tumbuh kencang banget pas lagi di first Q, sekitar 16-17%, yang mana itu pasti didorong sama apa namanya pertumbuhan komoditi dari harga komoditas dan demand on the commodity ini juga masih oke gitu. So ya yang maksudnya dari market tunggu ya kita ngelihat kalau misalkan nanti begitu kita udah mulai masuk masa kampanye ya harusnya market yang tadi yang belum tersentuh nih yang daerah Jawa yang maksudnya sebenarnya secara industri kemarin pas COVID tuh nggak begitu diuntungin, atau Sumatera bahkan sekalipun dia punya CPO industri yang cukup gede, tapi kan kemarin ada banyak drama ya di CPO industri, jadi harusnya bisa bisa improve juga gitu konsumsinya di daerah sana. Oke, jadi kita lihat kalau misalnya teman-teman kita semua mau milih kira-kira saham apa yang bakal benefit, kita harus lihat dia itu exposure-nya seberapa besar ya sampai keluar kota, apakah dia tersebarnya hanya di Pulau Jawa atau dia mulai ekspansi nih. Kayak kita tahu kayak yang lumayan gencar ekspansi keluar kota itu kan seperti ASOS.
sama mungkin AMRT juga yang gerainya udah ribuan ya, Fando ya. Iya. Nah, oke. Nah, berarti kalau Fando lihatnya pemilu ini sebenarnya akan benefit juga ya ke mid to low segmentnya ya, terutama. Ya. Benar. Mau nanya juga nih, kan juga belakangan ini juga udah kalau teman-teman perhatiin kalau kita lewat di jalan udah mulai ada nih spanduk-spanduk untuk pemilu ya. Kayak, nah terus kalau misalnya untuk pemilu itu setahu setahu aku itu kan ada dua sistem ya, ada sistem terbuka sama tertutup nih. Nah mungkin pemilu terakhir itu kan mungkin 5 tahun yang lalu mungkin belum gitu ngeh ya. Mungkin kalau Anda sendiri, Anda boleh tolong kasih pencerahan nggak gitu, kayak kira-kira mekanismenya kayak gimana sih terbuka dan tertutup? Karena ini kan juga akan pengaruh ke perputaran duitnya akan seperti apa nih ya. Dan sebenarnya dari sudut pandang kita sebagai investor, kita sebenarnya lebih prefer yang seperti apa? Karena sampai sekarang belum ada keputusannya ya. Wow. Gimana tuh? Ya mungkin mau cerita sedikit sih. Jadi emang sekarang di MK tuh lagi diangkat apa namanya lagi diajukan kalau misalkan nanti di pemilu, terutama di pemilu legislatif ya, kalau misalkan bisa dilakukan pemilu tertutup gitu. Pemilu tertutup ini konteksnya adalah kalau sekarang kan maksudnya pemilu yang udah terjadi setelah masa reformasi itu kan bentuknya kita milih calegnya langsung di namanya ya, nama calegnya gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu tuh yang ini kita namakan pemilu terbuka gitu. Tapi sebelum itu pas zaman Orde Baru itu masih bentuknya pemilu tertutup, di mana yang kita colok, yang kita coblos itu partainya aja. Nah, kalau yang sedang diajukan di MK nih sama PDIP itu kalau misalkan kita bisa balik lagi ke pemilu tertutup, di mana kita nyoblos partainya aja instead of nama calegnya. Nah, ini sebenarnya mungkin emang kalau kita lihat, maksudnya secara indirect mungkin ya impact-nya kalau misalkan ajuan ini akhirnya disetujuin, itu ya bisa jadi nanti caleg-calegnya, maksudnya ini mungkin sebenarnya nggak bakal benefit buat maksudnya consumer secara general gitu, karena kalau misalnya pemilu tertutup di mana yang kita colok partai, artinya sebenarnya nggak ada insentif buat caleg-caleg ini untuk kampanye terlalu bergerilya kan, karena anyway yang bakal dicolok partainya gitu, nggak peduli kalau misalkan namanya dia ada atau enggak untuk bisa masuk ke legislatif. Jadi mungkin kalau misalkan secara umum ya of course karena kita juga masih negara demokrasi ya, maksudnya orang mungkin secara umum bakal expect kalau misalkan pemilu terbuka ya tetap dilanjutin gitu. Tapi ya apa namanya, kalau misalkan ternyata yang diajukan ini bisa jalan, ya mungkin itu bisa lebih hati-hati sih buat sektor consumer. Oke, jadi sebenarnya sekarang yang diajukan itu yang tertutup ya. Jadi kita milih partai. Nah, sebenarnya yang kita sebagai, kalau dari sudut pandang investor ini, sebenarnya kita lebih prefer yang terbuka ya malah ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari kampanye-kampanye itu akan lebih kencang lagi ya, Kwando? Iyalah, maksudnya maksudnya juga jadi kalau misalkan sebenarnya kalau pemilihan tertutup kan emang yang diuntungkan ya mungkin incumbent ya. Sedangkan kalau pemilihan terbuka juga jadi kita bisa milih calon yang mungkin emang terlihat, maksudnya memang punya portfolio sama background yang bagus. Oke, jadi itu harus kita pantengin dulu ya. Akhirnya nanti keputusannya seperti apa. Oke deh. Nah, Kando mau nanya nih. Nah, kalau misalnya kita bahas soal consumer nih dari segi makro ya. Nah, kalau kita ingat-ingat tahun lalu itu kan GDP kita itu masih bisa di level 5% karena kita ditopang sama komoditas ya. Karena komoditi boom, trade surplus kita itu lagi bagus-bagusnya nih. Nah, tapi tahun ini justru yang nopang GDP kita harusnya dari consumer nih. Ya kan, makanya, nah tapi kalau kita lihat dari trade balance kita, impor kita lagi terus menurun nih.
dan dari konsumsi yang dari GDP itu juga terlihatnya juga belum terlihat kenceng gitu pertumbuhannya di first Q. Nah, apakah ini artinya konsumsi kita melemah? Iya, iya bagus sih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita lihat first Q emang PDB kita di konsumsi itu sebenarnya tumbuhnya nggak sekenceng elemen lain lah, elemen GDP lain gitu. Jadi mungkin memang sebenarnya di first Q itu belum kelihatan ada pertumbuhan yang kenceng banget. Soalnya ya ada beberapa faktor lah yang bikin itu terjadinya ya. Maksudnya konteksnya kemarin kan contohnya pas lagi apa namanya gaji ke-13 PNS aja itu kan juga keluarnya tahun lalu tuh full, tahun ini dibagi ke bulan berikutnya gitu, jadi dipecah-pecah gitu. Dan juga mungkin misalkan kalau kita ngomongin apa namanya kenaikan gaji itu kan juga rata-rata baru keluarnya biasanya di bulan Maret atau April gitu adjustments-nya ya. Jadi mungkin efeknya belum kelihatan di first Q. Tapi yang mungkin sebenarnya lebih relevan kalau misalkan kita nanti ngelihat angka second Q sama third Q sama fourth Q-nya sih. Soalnya kan apa namanya, mungkin sebenarnya efek dari kampanye juga baru bisa kelihatan di bulan mungkin Juli September kali ya. Soalnya kan pemilu officialnya kan baru bisa jalan di bulan November. Presidennya maksudnya kayak capresnya kan juga baru di announce nanti pas bulan November ya. Jadi mungkin emang efek apa namanya trickle effect-nya belum begitu kelihatan lah sekarang. Mungkin yang sebenarnya bisa dilihat juga angka triple SG pas lebaran kemarin itu kenceng banget loh. Maksudnya satu dari angka traffic aja tuh dibanding tahun ke tahun tuh naik sekitar traffic pas lebaran itu naik sekitar 50%. Dibandingin pre-COVID itu masih naik sekitar 20% or something like that. Jadi emang sebenarnya appetite orang buat konsum tuh ada gitu. Terus habis itu kalau ngelihat triple SG-nya sales-nya si Ace Hardware tuh juga kenceng banget di April gitu, pas lagi zaman-zaman lebaran, puasa lebaran ya. Jadi ya we are waiting for, maksudnya kita mungkin kalau misalkan buat ngelihat actually ini beneran bagus atau enggak, kayaknya emang harus ngelihat di angka second Q-nya ini sih. Jadi emang ini tergantung momentum banget ya. Ibaratnya ekonomi kita lagi mau panas nih, tapi first Q lagi panasin mesin dulu ya. Nah, benar. Gasnya nanti tunggu dulu. Karena tadi juga Kando juga sempat bilang ya, kan untuk pemilu itu bulan November. Nah, biasa itu bakal mulai kampanyenya, mulai ramenya itu perputaran duit itu kencangnya itu satu kuartal sebelumnya ya. Makanya kita udah harus forward dulu nih ya. Kayak kira-kira apa sih katalis next-nya nih yang masih bisa ngedrive consumer kita nih? Gitu. Dan benar sih kata Kando, ini untuk lebaran tahun ini itu emang luar biasa ya, trafficnya itu bahkan melebihi yang mungkin karena udah lockdown COVID udah cukup lama ya, jadi sekalinya sekarang udah buka semuanya mudik deh. Makanya kita suka jasa marga juga kan. Oh iya, benar. Ya anyway, oke. Lebih katalis ya, mungkin ya katalis harusnya gini sih, mungkin yaitu dari sales, mungkin kita masuk ke second Q, second half harusnya improve, dan ditambah lagi juga kalau ngomongin margin juga harusnya bakal ada improvement juga. Soalnya kan ini gini, banyak perusahaan consumer itu beli inventory udah dari lama-lama, dari hari-hari lama gitu loh. Maksudnya katakanlah kayak Indofood itu beli gandum itu sekitar 6 bulan dari sebelum gandum itu tuh beneran kepake di level apa namanya manufakturnya gitu loh. Jadi kayak proses untuk inventory keluar, masuk dan keluarnya tuh prosesnya panjang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tuh harga soft commodity turunnya tuh baru di fourth Q. Jadi maksudnya sebenarnya kalau kita ngelihat angka fourth Q, first Q itu membaik, sebenarnya di second Q bisa lebih membaik lagi karena efek dari penurunan harganya mungkin baru bakal kelihatan di second Q dan juga mungkin second half ya. Tapi mungkin yang jadi concern beberapa investors juga kalau kita ngelihat harga gula itu naik lumayan banyak. Mungkin itu yang bisa jadi salah satu inilah kayak
downside yang mungkin orang harus take into account aja juga gitu. Tapi mungkin secara umum harusnya bakal naik karena ya balik lagi ya, kita ngelihat harga wheat itu udah balik bahkan di bawah harga sebelum perang Rusia Ukraine ya. Terus apa namanya, tapi harga apa namanya produk yang dijualnya tuh udah jauh di atas dari sebelum perang Rusia Ukraine gitu. Jadi secara margin harusnya mesti bisa ada improvement. Nah terus kalau dari retail mungkin ini sih kita ngeliat kan rupiah lagi masih strong gitu kan, maksudnya bahkan sekarang masih di sekitar di bawah 15.000 gitu dari tahun lalu yang mungkin lemah gitu. Maksudnya rupiahnya pun juga strongnya tuh against baik dengan rupiah dan juga dengan euro dan other countries gitu. So kalau konteksnya retailers itu kan banyak retail yang impor barang ya. Kalau misalkan impor barang begitu rupiah kuat kan artinya beli barangnya dari luar negerinya lebih murah gitu. Jadi harusnya untuk retail kedepannya juga oke. Oke, jadi emang kayak ada adjustment periodnya dulu ya. Tadi yang kayak harga soft commodities itu kan kita langsung adjust. Jadi kedepannya ini ASP-nya udah naik, tapi belum adjust nih. Dan kedepannya nanti margin lebih lebar lagi ya untuk commodities. Menarik. Nah, terus Kondo mau nanya nih. Kalau dari, mungkin ini yang teman-teman penasaran juga nih. Dari Kondo sendiri, topiknya apa nih? Dari tadi kita ngobrolin belum ngomongin ke sahamnya ya nih. Oke, kalau topik mungkin kalau dari, kan tadi ngebahas, sebenarnya kan coverage saya lumayan banyak ya, tapi kalau mungkin topik yang main coverage saya di Stay Plus, mungkin Stay Plus suka ICBP sama Ultra Jaya untuk pick yang lebih medium size-nya lah. ICBP karena tadi sempat dibilang kalau harga gandum turun banyak banget, harga susu juga turun banyak banget, di mana dia tuh gede di, maksudnya kalau nggak salah untuk nul bisnisnya sekitar 70%, dairy bisnisnya sekitar 15%-an. Jadi harusnya kalau begitu harga skim milk turun ya bisnis in general margin bisa naik juga. Untuk Ultra Jaya sendiri juga soalnya kalau kita ngelihat, I think mereka lumayan market leading ya. Mereka price leader untuk kemarin sempat naikin harga di first Q. Dan even setelah naikin harga pun juga market share dia masih sustain, yang mana artinya orang percaya sama brandnya lah in general. Dan valuasinya juga murah banget kalau misalnya ngomongin Ultra Jaya gitu. Katakanlah sebenarnya kan peers yang lumayan dekat sama dia tuh Cimory ya. Cimory itu kan PE di sekitar 30 kalian, sedangkan si Ultra Jaya itu masih di sekitar 12-13 kalian ya. Ya benar. Ini gue ingat sih, Kondo, kayak tahun lalu kita juga gue sempat nanya nih, kenapa Ultra Jaya itu lebih di leader, tapi kenapa selalu divaluasiin lebih rendah nih dari Cimory? Dan ternyata, wah belakangan ini yang lebih nancep gas itu Ultra Jaya yang lebih stabil ya. But still, it's still valid reason ya. Maksudnya buat si Cimory-nya sendiri itu di value lebih mahal. As in, kalau kita ngelihat kan sebenarnya emang growth-nya Cimory itu juga even gak slow down gitu. Agak beda, animalnya agak beda nih. Maksudnya Cimory itu kan sebenarnya dia tuh gedenya juga gara-gara si yogurt bisnisnya ya. Yogurt bisnisnya tuh over the past 3 years tuh grow kenceng banget gitu. Maksudnya the whole business, dia salah satu yang bikin yogurt sales di Indonesia tuh kenceng banget, bisa naiknya gara-gara dia gitu. Dan I think even sampai di first Q pun juga mereka ada introduce yogurt pouch yang mana itu masih ngedrive sales di dairy bisnisnya dia. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin Ultra Jaya, dia kan strongnya di UHT milk, ultra high temperature milk, yang mana itu ya susu minum biasa lah, yang biasa orang udah tau lah produknya. Nah, tapi ya itu jadi complementary dalam artian si orang yang tadinya mungkin belum nyobain susu, beli yogurt, akhirnya cocok juga nih minum susu gitu. Jadinya maksudnya orang udah mulai terbiasa lah minum susu gitu, minum dairy products. Soalnya kan masalahnya dari dulu ya, kita lumayan lactose intoleran ya.
Jadi mesti diintroduce lagi gitu. Susu. Soalnya in the past tuh susu grow sales growth-nya susu bisnis dairy bisnis ini ya. The whole dairy business itu paling cuman 4-5%. Tapi begitu ada si Cimory ini, mungkin others ya didorong juga mungkin gara-gara ada kopi-kopi kekinian. I think in the past 5 years tuh grow-nya bisa consistently double digits. So ya fully orang jadi ini aja. Yap, dan Ya industrinya bisa. Relasinya sama pertumbuhan GDP dalam negeri gitu ya, Wando ya? Iya. Oke, menarik. Hari ini ULTJ menarik ya, kayak susu Ultra Jaya, tapi kalau dari teknikalnya nih, ngebentuk flag nih, ngebentuk bendera. Oke, ininya. Iya. Oke, oh ya, Wando, tadi kan udah topiknya nih, dari yang consumer staples ada ICBP sama ULTJ ya, Ultra Jaya. Nah, kalau retailersnya gimana, Wando? Retailers kita masih suka ya the likes of Asus, Era, LPPF gitu kita masih ngeliatin terus ya. Asus, think kalau ya? Asus, kalau Asus kan soalnya mungkin yang orang-orang bisa lihat tuh sebenarnya kan Asus dari kemarin I think dari awal COVID itu kan salesnya turun terus ya. Terus market share dia juga kegerus gara-gara ada kompetitor di lower end marketnya yang masuk dan juga tentunya dari online e-commerce ya yang bikin market share dia kegerus gitu. Tapi yes, kami ngelihat kalau di first Q dan juga masuk ke April itu mulai kelihatan ada marketnya udah stabilize gitu. Dalam artian katakanlah yang sebelumnya belanja di Asus terus ngelihat produknya Mr. DIY itu murah, akhirnya udah pakai Mr. DIY aja. Yang katakanlah orang yang cukup melek teknologi, habis itu udah beli barang di Tokopedia, ya udah pakai Tokopedia aja. Jadi marketnya udah ngelihat equilibrium lah, maksudnya ya udah yang belanja Asus tuh ya udah market segment yang emang pengen dicapai, yang pengen diraih sama Asus. Soalnya kayak kalau misalnya kita ngelihat Mr. DIY penjualan secara globalnya pun juga udah mulai lambat ya. Maksudnya kayak ya itu suggesting kalau misalkan marketnya udah mulai stabilize lah. Dan ya itu kalau misalkan ngelihat kayak gitu, harusnya sih salesnya si Asus udah at this point udah jadi basis baru lah, harusnya bisa grow lagi sih. Itu kalau Asus ya. Terus kalau Era ya I think mereka lagi aggressively expanding ya, kan mereka juga ada partneran sama Grand Lucky, partneran sama JD Sport, partneran sama Wellings, Apotek Wellings dan teman-temannya ya. Harusnya ya I think growth trajectory dia masih bisa gede banget lah sebagai retailers. Terus ya LPPF ya balik lagi sebenarnya main tesisnya ya mungkin low end marketnya, mid to low end marketnya bisa support lah, dan exposure market dia kan across Indonesia ya. Jadi mungkin begitu orang juga ya kan konteksnya nih online market share kan, online marketplace e-commerce kan juga udah mulai cutting marketing spend, so I think mulai kelihatan lagi dia traffic yang balik ke offline sih. So ya mungkin itu sih details. Oke, wah jadi langsung nih topiknya ada Asus, Era sama LPPF ya. Yap, menarik nih. Nah, Kando ada yang nanya nih, kira-kira sentimen untuk consumer ini bisa gak sih bertahan sampai pertengahan 2024 menurut Kando? Saya rasa iya ya, maksudnya I think kalau misalkan ngomongin secara purchasing power, harusnya bisa sustain sampai masa kampanyenya selesai lah. Tapi kalau misalkan mungkin tetap harus dengan cautious, dalam artian kita tetap mesti ngelihat apakah katakanlah bisa
kembali lagi gitu, karena kan kalau misalkan kita lihat tuh harus tetap cautious on the sector on the multiple factors yang tetap berjalan gitu setiap hari ya. Maksudnya kalau misalkan kita ngeliatnya sekarang ya of course kita tetap percaya kalau misalkan consumer sectors itu jadi sectors yang harusnya masih ngasih growth gitu dibanding sektor lain gitu kalau misalkan dibandingin sector by sector ya. But ya, things are fluid, especially kalau kita ngomongin kayak election kayak gini kan, tiba-tiba nanti katakanlah di periode kampanye ada presiden yang calon presiden yang nawarin program A, B, C, D, E gitu ya. Habis itu fokusnya orang bisa pindah ke katakanlah dari sektor consumer, oh ternyata dia nge-promote X gitu, misalkan balik infra lagi gitu. Nah, habis itu ya mungkin ya efeknya ya habis itu orang fokusnya ke sectors gitu. But I think 2000 maksudnya kalau misalkan ngomongin dari Funda sih nyampe 2024 harusnya masih oke. Oke, jadi inilah panjang lah maksudnya ini sektor defensif yang bisa dipegang lama gitu. benar. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin frame untuk nge-hold-nya itu lebih lama, ini sebenarnya sebagai yang defensif ya, yang bisa lebih lama nih. Dan kita harus keep track juga nih ya, karena kan yang akan mempengaruhi itu juga dari apakah kedepannya purchasing power akan masih bagus, atau harga soft commodities apakah ada tiba-tiba ada lonjakan atau ada kejadian apa lagi nih yang kita nggak expect ya kayak tahun lalu, ya kan, Dok? Benar. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih soal consumer. Nah, kita boleh dong nyentuh-nyentuh juga nih soal healthcare. Nah, kalau untuk healthcare nih, kan Kando juga ada cover ya untuk healthcare nih. Nah, Kando lihatnya kayak gimana sih? Apakah ada like the next catalyst nih untuk healthcare? Healthcare itu mungkin salah satu catalyst yang sempat dibahas dan sempat diangkat di awal tahun kemarin kan dari BPJS-nya sendiri itu kan melakukan kenaikan mengadjust tarif yang dia bayar ke rumah sakit ya. Dalam artian harga BPJS itu nggak naik, maksudnya yang kita bayar dari consumer ke BPJS gitu, tapi harga yang dibayar sama BPJS ke rumah sakit, yang mana kan rumah sakit yang penyedia jasanya ya, itu tuh actually kemarin dinaikin karena secara financial BPJS itu dari tahun 2020 itu udah surplus, dari tahun 2019 malah kalau nggak salah itu udah surplus karena ada penyesuaian tarif kan waktu tahun-tahun itu. Nah jadinya di-adjust nih harga tarif yang dibayar dari BPJS ke rumah sakit. Nah gara-gara di-adjust harusnya secara umum keuntungan dari rumah sakit itu meningkat, yang mana sebenarnya di First Q itu lumayan kelihatan. Secara margin tuh katakanlah kita ngelihat Hermina, Siloam, Mika, kecuali Mika tuh ada masalah lain lagi. Itu tuh naik lumayan gitu. Karena kan katakanlah misalkan biaya untuk merawat pasien katakanlah flu gitu kan sebenarnya ada plafonnya gitu. Jadi kalau kenaikan harga yang dibayar BPJS itu basically jadi profit buat si perusahaan hospital ini. Nah itu udah kejadian di First Q dan harusnya udah di price in lah sama market, udah kelihatan di kenaikan harga sahamnya. Mungkin yang catalyst kedepannya lagi yang sebenarnya lagi dibahas sekarang itu soal ini ya, kan di DPR lagi ngebahas Omnibus Law soal kesehatan ya, healthcare, Omnibus Law healthcare, yang mana sebenarnya mungkin key regulation yang pengen dipush itu soal mungkin yang paling utama tuh untuk mempermudah dokter asing itu untuk praktek di Indonesia dan juga untuk dokter spesialis itu untuk bisa mendapatkan izin praktek juga di Indonesia gitu, yang mana ya harusnya itu secara umum bisa beneficial buat perusahaan-perusahaan rumah sakit, karena pada zaman dulu maksudnya di periode-periode sebelumnya memang untuk mencari dokter spesialis itu relatif lebih sulit gitu untuk bisa ini ya. Ya bahkan daripada kita
dengar orang kalau misalnya sakitnya lumayan yang harus butuh spesialis itu seringnya ke luar negeri ya berobat ya. Tapi sekarang dengan Omnibus Law yang baru itu malah Iya, dokter-dokter luar negeri dibolehin untuk praktek di dalam negeri langsung ya. iya, mungkin sebenarnya kan yang pengen, ya maksudnya tujuan yang sebenarnya paling paling direct ini kan yang di Bali itu kan sebenarnya emang lagi dibangun ini ya, medical tourism, beneran satu komplek untuk medical tourism. Dan itu kan maksudnya untuk mempermudah katakanlah transfer of knowledge, dan juga eksekusi apa namanya development rumah sakitnya yang mungkin emang harus apa namanya relatif lebih ini untuk misalkan dokter asing bisa bisa masuk lah Oke, gitu jadi sih. Dan itu maksudnya ya harusnya benefit buat Indonesia. Maksudnya secara umum gitu. Soalnya kalau misalkan baca, nggak tahu ya, maksudnya ini kan juga data survei ya. Katakanlah jumlah revenue rumah sakit yang seharusnya yang akhirnya orang berobat ke luar negeri itu mungkin itu bahkan senilai sama yang total biaya kesehatan yang di-spend di Indonesia. oke. Nah, jadi sebenarnya dampak ke the whole industry, Kondo lihatnya gimana gimana nih? Mungkin nggak bakal langsung gimana ya, maksudnya habis itu katakanlah omnibus law-nya jalan, Mm-mm. ya mungkin nggak bener-bener langsung tiba-tiba pendapatan rumah sakitnya meningkat, tapi secara jangka panjang ya mungkin ini bagus buat private hospitals karena uh, ya itu, jadi proses transfer of knowledge lebih mudah, untuk meningkatkan trust dari masyarakat juga lebih mudah ya, tapi tentunya dengan pro kontranya sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya tetap dari pemerintah pun juga harus menangkap aspirasi dokternya juga gitu, jangan sampai misalkan dari apa namanya ada apa namanya ketidak akhirnya banyak dokter lokal yang nggak uh, terutilize gitu, itu juga jangan sampai gitu. Jadi maksudnya mungkin secara umum ini steps yang bagus buat industri ya, maksudnya jadi lebih bersaing dan teman-temannya lah. Oke. Oh, bersaing dengan maksudnya peers-nya ya. Iya, soalnya kan kayak di Malaysia, Singapura itu kan udah relatif banyak lah. Misalkan pasien bukan pasien lokal tapi bisa apa namanya pasien luar negeri tapi berobatnya di negaranya. Nah itu mungkin jadi tujuan. Jadi ini kayak bisa perkembangan the whole healthcare industry di Indonesia sendirinya ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal the whole consumer sector ini cukup defensif ya, karena kayak mau di siklus ekonomi apapun adalah kebutuhan dari masyarakat semua ya kan, Do. Nah, jadi Iya, secara demand harusnya nggak turun. Tapi ya maksudnya ya tadi ya maksudnya kalau naik pun juga mungkin nggak bakal naik gimana. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat maksudnya dari first Q second Q sih yang banyak yang akhirnya naik ya mungkin demand dari penyakit-penyakit yang istilahnya low intensity ya. Maksudnya kayak penyakit, kan kemarin first Q musim hujannya panjang tuh. Jadi banyaknya penyakit-penyakit pilek. Tapi kan secara umum sebenarnya penyakit model kayak gitu nggak begitu. Nah, boleh nanya nggak kan? Banget gitu. Healthcare nih. Nah, favorit dari Kondo yang mana nih? Yang lihat yang growth-nya ada, story-nya menarik, terus kiranya bakal benefit. Healthcare sebenarnya dari waktu itu kita sukanya apa yang namanya Silosomika ya. Wah, Silo. Dua-duanya sebenarnya ini naiknya signifikan sekali ya Silo ya. iya. Iya. Oh iya, seminggu ini ya. Kacau. Ya kalau saya ngeliatnya kan maksudnya dari pemerintahnya pun kan juga sering sekarang kan lagi ngebutin katakanlah rumah sakit BUMN dan lain-lain ya, dan BPJS kan juga udah makin prevalen lah di Indonesia gitu. Jadi harusnya yang penyakit-penyakit umum harusnya bisa diurus sama model kayak apa namanya rumah sakit BUMN dan teman-temannya gitu, dan BPJS gitu. Nah jadi mungkin sebenarnya kalau jangka panjang kalau saya ngeliatnya mungkin kalau
kayak Hermina gitu yang sekarang ngambil market di situ ya harusnya growth-nya nggak bisa sekenceng itu. Yang justru mungkin growth-nya kenceng ya the likes of Silo sama Mika yang emang dia marketnya lebih ke mid sama mid up lah, yang ngurusin elective surgeries sama medical specialties yang lebih agak sedikit lebih kompleks gitu. Makanya suka di dua itu ya. Jadi Kando prefernya yang segmennya lebih ke mid, yang private hospital ya. Benar. Oke nih Kando. Mungkin terakhir boleh nggak Kando? Aman. Mau nanya nih soal sektor media, Kando ada view gimana nggak, kayak apakah ini akan juga benefit dari nanti adanya pemilu gitu? Karena kan kita udah lihat nih untuk sektor media ini udah lumayan ditinggal banget nih ya, kayak udah sangat jarang nih untuk dilirik sama market nih sekarang. Seperti misalnya MNCN, SCMA, malah yang naik-naik itu yang kecil-kecilnya nih, yang lucu-lucunya kayak film, Ram. Nah, kalau Kando ada view nggak? Media mungkin kalau efek dari pemilu biasanya ya dari ini ya iklan-iklan kampanye tuh biasanya kalau di bulan-bulan, maksudnya di tahun-tahun nggak ada pemilu tuh paling cuman 5%, tapi kalau pas lagi ada pemilu bisa double gitu, 10% dari total advertising spending dalam setahun ya. Itu harusnya yang bisa bikin growth-nya mah kenceng. Tapi juga mesti diingat kalau misalkan iklan pemilu gitu kadang udah belinya dalam bulk, jadi secara harga tuh juga nggak bakal lebih mahal dari iklan-iklan biasa gitu. Biasanya kalau pemilu tuh juga ngambilnya bukan di prime time banget lah. Yang mungkin justru, tapi yang maksudnya kalau ngelihat media sih sekarang justru ngeliatnya ya gara-gara harganya murah banget ya. Dua-duanya gitu, baik SCMA sama MNCN gitu. Padahal katakanlah SCMA itu kan kemarin ya banyak lah masalahnya yang gara-gara katakanlah Piala Dunia U20 itu kan gak jadi Indonesia, sedangkan dia kan udah keluar biaya banyak ya buat itu, buat marketing sama ya buat siap-siap lah. Dan katakanlah katanya itu juga dibalikin dari FIFA-nya cuma 10-15% dari biaya yang dia keluarin gitu. Jadi harusnya emang angka second Q ini gak bakal bagus gitu. Tapi kalau simply ngelihat bisnisnya dia yang biasa, maksudnya yang tradisional ya TV-nya, itu tuh masih money making banget. Kayak misalkan SCMA itu satu quarter masih ada lah 400 bio gitu bottom line earnings di TV bisnisnya dia. Jadi misalkan ini dihilangin nih efek dari si Piala Dunia, kos-kos Piala Dunia yang kemarin keluar, dihilangin, itu harusnya bisnisnya dia masih sehat banget gitu. Mungkin makanya maksudnya mungkin kalau sekarang ngelihat harganya udah kayak harga pas zaman COVID lagi sih, harusnya jadi menarik banget ya mungkin. Tapi kalau misalkan ya yang mesti hati-hati begitu ngelihat second Q-nya jelek banget, berarti ya maksudnya harusnya itu udah lumayan terprice ya sama harga saham yang turun hampir berapa? 50% kali ya dari Pak akhirnya. Sekarang SCMA udah di 142 nih, dari yang sebelumnya sempat di 300-an ya. Iya, makanya bisnisnya dia nggak gimana ya, maksudnya nggak masih jalan business as usual. Dari tradisionalnya ya yang contribute-nya. Nah, jadi Kando lihatnya ini udah lumayan price in dan udah bottoming ya? Udah lumayan price in. Udah lumayan price in, dan ya mesti diingat juga kan kayak katakanlah si video.com itu juga performing quite well. Dalam artian kalau misalkan ngelihat pas zaman sebelum ada Piala Dunia itu kan subscribers dia tuh paling cuman sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Tapi begitu Piala Dunia naik sampai 5 juta. Tapi begitu Piala Dunia selesai, di first view tuh cuma turun jadi 3,5 juta aja. Jadi itu basically hampir double dari sebelum Piala Dunia. Jadi
Dan maksudnya setelah ini ya costnya dia normalize gitu setelah Piala Dunia, dan kalau misalkan ngobrol sama company, itu mereka bakal ngurangin production buat original seriesnya dia lumayan banyak lah tahun ini. Jadi harusnya in terms of profitability nggak bakal si videonya juga nggak bakal loss-nya harusnya menipis. Tapi mungkin kalau misalkan break even ya kayaknya baru 2025. Oke, jadi emang itu agak gak dalam jangka pendek juga ya, untuk agak long term juga ya, tapi masih business as usual dan doing well nih. Kayaknya dari tadi Kondo ngomong siapa, kayaknya Kondo sukanya SCMA nih ya teman-teman. Iya, MNC ya susah lah, maksudnya good business, maksudnya in terms of balance sheet and earnings semuanya terlihat bagus, tapi ya selama ini selalu ada GCG issue ya. Oke, itu salah satu yang juga di consider ya sama market soal ya. Oke deh, kita udah dapat banyak banget nih insight dari Kondo hari ini. Mungkin sebelum kita akhirin, mungkin dari Kondo ada closing statement gak nih buat teman-teman semua nih? Kan udah lama banget nih nggak muncul di IG Live-nya Trimegah. Closing statement ya apa ya? Ya market kayak sekarang lumayan menarik ya, maksudnya orang juga buat pindah dari satu sektor ke sektor lain tuh bisa cepet banget gitu. Jadi mungkin sedikit ya maksudnya kalau misalkan teman-teman ada yang investor yang sangat defensif gitu, ya mungkin sebenarnya buat stay in consumer staples stocks tuh oke banget gitu, karena maksudnya kalau konteksnya nyari saham yang masih bisa grow nyampe tahun 2024 ya consumer staples gitu. Yang lainnya mungkin ada ya the likes of semen gitu juga harusnya bakal oke. Ya mungkin ya itu sih, jadi mungkin kalau misalkan ini ya coba mulai dilihat-lihat lagi aja, mulai selektif lagi nih. Kayaknya mulai sekarang even consumer second liner ya pun juga mulai gerak-gerak kan, kayak Asus gerak, ya kayak misalkan Silo juga gerakan lumayan kenceng, dan teman-temannya gitu, yang kayak kalau misalkan mau nyari alpha ya mulai bisa ada kelihatan sih di second liner ya. Oke, menarik. Jadi kita melihat sebenarnya consumer itu it's all around us ya. Kita kayak bisa lihat, oh tren lifestyle ini mengarah kemana, oh orang apakah masih menggunakan produk dari brand mana itu sebenarnya it's in our daily lives juga ya kan, Kondo ya. Iya, kalau beli saham konsumer ya coba dulu lah barangnya. Tapi kalau mau beli saham rumah sakit jangan masuk rumah sakit dulu dong ya. Iya, tes darah aja lah, tes darah. Tes darah ya, medical check up ya teman-teman, jangan lupa medical check up tahunan. Oke, mungkin that's all. Mungkin aku sebelum mau mengakhiri, aku mau ingetin dulu teman-teman, ini yang di pin, ini ada link untuk teman-teman bisa join. Kita ada Trimegah Community. Jadi mungkin teman-teman yang bingung nih, kayak mau curhat soal saham, mau curcol soal saham, mau ke siapa. Nah, boleh banget nih, tinggal join, tinggal masukin datanya di dalam Google Form ini untuk registrasi. Nanti kita dari tim kita akan invite. Nanti di dalam itu kita akan update seputar market, ngobrol santai, memberikan trading ideas juga. Jadi boleh nih teman-teman. Oke deh, mungkin. Kando ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, udah panjang nih ngobrolnya. Ya wah. Oke deh, kalau gitu thank you ya untuk waktunya hari ini. Teman-teman juga thank you untuk waktunya hari ini. Oke, see you di next Market Talk lagi. Oke, see you. Thank you. See you semuanya.